Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipin dari program pendidikan teknik elektro. Pada kesempatan hari ini saya akan menayangkan presentasi saya yang berjudul Filsafat Kehidupan Masyarakat Bugis. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Amaluddin Ismiru MPD. Baik, kita memasuki materi, yaitu filsafat kehidupan masyarakat Bugis. Sebelum kita memasuki materi filsafat kehidupan masyarakat Bugis, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu filsafat hidup. Filsafat hidup merupakan sebuah prinsip yang mendasarkan yang harus memiliki insan dan individu. Tanpa prinsip, makna kehidupan orang tersebut laksana kapal yang terombang-ambing ombak di tengah lautan tanpa tujuan yang jelas. Itulah tadi pengertian filsafat hidup. Selanjutnya, orang Bugis Makassar memiliki beberapa prinsip atau filsafat kehidupan yang sangat dalam memaknai perjalanan kehidupannya. Filsafat kehidupan masyarakat Bugis yang pertama yaitu Innawa. Innawa merupakan bahasa Bugis yang berasal dari kata nawa atau nawa-nawa. Nawa-nawa diartikan sebagai suatu perencanaan yang masih relatif. Arti tersebut dinilai masih ambigu atau taksa sehingga kata nawa-nawa dapat diinterpretasikan sebagai suatu hal yang baik atau buruk. Jika nawa-nawa itu baik, maka disebut innawa yang berarti hasil proses olah pikir yang lahir dari keharmonisan nalar dan kata hati, yang tentunya memiliki niat yang luhur untuk mencapai harapan serta nyata sebelum melakukan suatu rencana. Otak melakukan fungsi pikir berdasarkan innawa yang menjadi dasar berpijak untuk memikirkan sesuatu. Konsep innawa yang sudah terbentuk sebelumnya. Innawa merupakan hasil renungan kalbu yang suci dan bersih atau kata hati tanpa niat buruk. Selanjutnya, filsafat kehidupan masyarakat Bugis yang kedua yaitu Siti Najah. Kata Siti Najah itu sendiri yang artinya kepatutan. Dalam konsep Siti Najah, kepatutan ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Seseorang yang bertindak wajar berarti mampu menetapkan dirinya sesuai dengan kedudukannya. Ia tidak mengambil hak-hak orang lain, melainkan memahami hak-haknya sendiri. Apabila lagi untuk orang lain, ia sadar orang lain mempunyai hak-hak yang patut dihormati. Filsafat masyarakat Bugis yang ketiga yaitu Siri Inapace. Siri Inapace adalah dua kata yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Makassar, dua kata ini ibarat darah dan daging yang telah menyatu dan dijadikan sebagai semboyan dan moto kehidupan. Adapun kata Siri Inapace, Siri berarti rasa malu atau harga diri, sedangkan pace atau dalam bahasa Bugis disebut passe yang berarti pedih atau pedas, keras, kokoh, dan pendirian. Jika pace berarti semacam kecerdasan emosional untuk turun melaksanakan kepedihan dan kekuasaan orang lain. Kata Siri memiliki beragam makna dan pengertian. Misalnya, yang pertama, Siri Rikapa Siri adalah Siri yang berhubungan dengan harga diri pribadi serta harga diri atau harta dan martabat keluarga. Siri jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Yang kedua ialah Siri Mapakasiri
merupakan sirik yang berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebut narekko dek gaga sirikmu erekko sirik. Artinya, kalau Anda tidak punya malu, maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu atau sirik. Begitu pula sebaliknya, nerekko engka sirikmu, ajak pakai sirik. Artinya, kalau ada punya malu, maka jangan membuat malu atau malu-maluin. Yang ketiga ialah sirik tapala sirik atau sirik tak ada sirik. Artinya, rasa malu seseorang itu hilang atau terusik karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, yang berutang tidak menepati janjinya, artinya mempermalukan dirinya sendiri. Yang keempat ialah sirik mati sirik. Sirik mati sirik adalah sirik yang berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis atau Makassar, orang yang mati sirik adalah orang yang di dalamnya dirinya sudah tidak ada rasa malu atau iman sedikit pun. Orang seperti ini dianggap juga tidak akan pernah merasa malu atau yang bisa disebut sebagai bangkai yang hidup. Selanjutnya, kata pacce bila diuraikan dalam bahasa Makassar akan melahirkan banyak pengertian. Misalnya, yang pertama, ikau tekna tong paccenu magge ri sabar taknu. Artinya, kau tidak memiliki balas kasih atau solidaritas yang kuat kepada saudaramu. Yang kedua, paccena nyawaku anciniki telasnu ribori atau maraga. Artinya, pedenya atau berinya hatiku melihat kondisi hidupmu di negeri orang. Pandangan Islam terhadap sirik napacce. Sirik yang dalam suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja adalah kesadaran harga diri yang kemudian dalam istilah bahasa Arab adalah sebagai adab yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW al-hayana minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Filsafat masyarakat Bugis yang keempat adalah resepo tamangingi nama lomo nale tei pamaste dewata, yang artinya bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini orang Bugis akan senantiasa bekerja keras tekun tanpa pantang menyerah, maka dapat dipastikan keberhasilan akan bisa dicapai karena rahmat Tuhan meniti menuju dalam kesuksesan. Pepatah ini selalu dipegang kuat oleh sebagai besar masyarakat Bugis untuk memacu semangat mencapai keberhasilan, khususnya bagi mereka yang meninggalkan tanah Bugis atau menuju perantauan. Filsafat kehidupan masyarakat Bugis yang kelima adalah sipakainga, sipakatau, dan sipakalebbi. Sipakatau itu sendiri merupakan sifat memanusiakan manusia. Artinya, sebagai manusia kita harus saling menghormati, berbuat santun, dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan kepada sesama manusia. Sipakalebbi itu sendiri juga merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai. Sifat menghargai artinya manusia merupakan makhluk yang senang jika dipuji dan diperlakukan dengan baik dan layak, dan sifat memuliakan memiliki arti sebagai larangan untuk melihat kekurangan yang ada pada diri orang lain. Sipakainge itu sendiri juga merupakan sifat saling mengingatkan sesama manusia. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terkadang lupa. Oleh karena itu,
Sudah sepatutnya kita untuk saling mengingatkan satu sama lain ketika mereka lupa. Prinsip inilah yang terus diamalkan masyarakat Bugis untuk membangun pendidikan karakter khususnya di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagaimana masyarakat Bugis, pendidikan karakter merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan. Filsafat masyarakat Bugis yang terakhir, yang keenam adalah Taro Ada Taro Gau. Taro Ada Taro Gau adalah prinsip ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap yang bisa dipercaya. Taro Ada Taro Gau memiliki makna bahwa sebagai pemimpin atau apapun profesi Anda, senantiasalah untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Bagi masyarakat Bugis, ketika perbuatan selaras dengan ucapan, maka orang lain akan semakin memberikan kepercayaan. Dengan kepercayaan itu maka tidak akan sulit mendapatkan cinta dan orang lain. Dari 6 filsafat kehidupan masyarakat Bugis di atas, saya dapat menyimpulkan masyarakat Bugis memiliki prinsip yang paling mendalam. Salah satunya yaitu adalah si pakainga, si pagatau, dan si pakalebih. Prinsip ini yang terus diamalkan masyarakat Bugis untuk membangun pendidikan karakter khususnya di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagai masyarakat Bugis, pendidikan karakter merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan. Demikian prestasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan prestasi pada hari ini bisa menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.